Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mohon maaf untuk memanfaatkan waktu ini dengan bersama-sama belajar tentang Islam dan bagaimana kita menerjemahkan Islam dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita. Para jamaah yang dirahmati, sekali lagi saya sampaikan bahwa hari Jumat ini banyak saran dari para sahabat saya, teman saya, sejawat saya untuk mempersiapkan khutbah tentang persoalan ukhuwah, persaudaraan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya masih ingat ada sebuah nasihat dari seorang ulama yang bernama Abu Sulaiman Tarami. Dia mengatakan dengan pernyataan begini: jangan sekali-kali engkau bersahabat kecuali dengan salah satu dari dua macam hal ini. Jadi sekali lagi, jangan sekali-sekali engkau bersahabat kecuali dengan salah satu dari dua macam hal ini. Apa dua macam itu? Yang pertama, orang yang dapat engkau ajak bersahabat dalam urusan duniamu dengan jujur. Jadi bersahabatlah dengan orang yang bisa Anda ajak bersahabat dalam urusan dunia Anda dengan jujur. Jadi kata jujur itu penting. Dan yang kedua, orang yang karena bersahabat dengannya engkau memperoleh kemanfaatan untuk urusan akhiratmu. Jadi jangan sampai kita bersahabat dengan orang yang dengan bersahabat itu urusan akhirat kita menjadi terbengkelai. Nah, ada satu hadis yang sering kali kita dengar diucapkan oleh para ustadz, para khotib, para mubalik, para kiai, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarih ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seorang sehingga dia mencintai sesama saudaranya atau kita atau teman-teman kita siapapun dia. Nah, wujud refleksi cinta itu bukan hanya dalam sikap untuk selalu membela saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita, tetapi harus kita tambahkan dari tutur kata kita yang lemah lembut. Mari kita bicara dengan sopan, dengan
Memang kadang-kadang kita ini seringkali nyeplos atau mengatakan sesuatu tanpa kontrol, sehingga apapun yang kita katakan hati-hati, jangan sampai kita menyakiti hati orang dengan kata-kata kita, atau juga dengan sikap dan tindakan kita. Kadang-kadang sikap kita dan tindakan kita itu bisa dipersepsi orang sebagai sebuah sikap dan tindakan yang tidak yang bisa menyinggung perasaan orang, apalagi menyakiti hati orang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita bisa melihat tanda-tanda ukhuwah kita, tanda-tanda persaudaraan kita. Ketika kita memberi sesuatu, maka boleh jadi orang yang kita beri itu akan menerima dengan rela. Akan ada yang menerima dengan yang ada di tengah-tengah kita. Saya pernah punya pengalaman yang menarik. Satu saat saya itu punya persoalan yang tidak mudah saya pecahkan. Nah, ketika persoalan itu saya coba saya utarakan pada beberapa orang teman, ada seorang teman mengatakan, Mas Musin, sama. Saya ingin peduli terhadap teman-teman saya yang punya persoalan untuk bisa membantu meringankan beban teman-teman yang punya persoalan itu dengan kemampuan saya. Kecil apapun kemampuan saya untuk bisa membantu, saya coba ingin membantu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mengatakan ada penderitaan orang, bukan berarti penderitaan itu hanya terkait dengan persoalan yang bersifat fisik. Di orang itu, saya pernah merenungkan ketika membaca pesan Rasulullah. Rasulullah itu untuk memberikan beban kepada umatnya dan dia ingin menanggung sendiri. Dan itulah sikap Rasulullah. Memang tidak hanya pengalaman itu yang bisa kita pelajari dari
apa yang terjadi pada diri Rasulullah. Banyak hal yang dialami Rasulullah itu yang kemudian diselesaikan dengan sikap sabar Rasulullah. Dengan sikap sabar itulah kemudian Rasulullah menyelesaikan beberapa persoalan penting yang dihadapi. Nah, pada saat Rasulullah itu mau meninggal, tubuh Rasulullah itu dikatakan oleh para sahabat mulai dingin. Kaki dan dada beliau sudah tidak bergerak. Bibir beliau bergetar seakan-akan hendak menyampaikan sesuatu. Sehingga dikatakan di dalam tarikh, Ali bin Abi Thalib segera mendekatkan telinga beliau. Mendekatkan diri dengan telinga beliau. Dan dia katakan, "Usikum bis salati wa ma malakat aymanukum." Peliharalah salat dan santuni orang yang lemah di antaramu. Itu ternyata kata Rasulullah kepada Ali ketika Ali mendengar dengan telinga sendiri. Wah, kisah. Nah, orang bisa berdebat apakah cerita itu betul atau tidak, tetapi itu pelajaran yang bagus bahwa Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk memelihara salat dan menyantuni orang-orang yang lemah. Nah, diceritakan juga Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau, menutupkan tangan ke wajahnya sementara Ali bin Abi Thalib kembali mendekatkan telinga ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Kemudian ada kata-kata ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Itulah bisikan Rasulullah. Begitulah ketulusan cinta Rasulullah SAW kepada kita. Di antara sakaratul maut beliau, ini adalah sebuah kisah yang bisa kita pelajari. Bagaimana persahabatan Rasulullah dengan umatnya itu sebegitu lekat sehingga Rasulullah ketika hampir meninggal pun selalu ingat umatnya yang menjadi sahabat beliau. Fatimah anaknya bersahabat dengan ayahnya. Ali bin Abi Thalib sepupunya dan juga menantunya bersahabat dengan beliau, dan keduanya menunjukkan persahabatan yang luar biasa. Dan ini juga dilakukan oleh para sahabat yang lain. Bagaimana Rasulullah bersahabat dengan banyak orang dan banyak orang bersahabat dengan Rasulullah dengan cinta yang umatnya, sehingga Rasulullah memberikan nasihat, peliharalah salat dan santuni orang-orang yang lemah. Dan beliau mengatakan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita coba merenungkan, apakah kita bisa menjadi orang yang bersahabat seperti Rasulullah ketika bersahabat dengan para sahabatnya itu, dan bagaimana para sahabat membalas cinta Rasulullah dengan cinta yang tulus bagaimana beliau mencintai para sahabatnya. Mari kita bangun cinta kita dengan ketulusan hati dan mulailah kita mencintai orang lain seperti ketika kita cintai diri kita sendiri, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik pada siapapun yang bersahabat dengan diri kita, dan pada akhirnya sahabat-sahabat kita pun bersedia untuk memberikan cinta mereka kepada diri kita, sehingga cinta kita itu bertaut. Cinta kita